Halo semuanya, balik lagi di Review After Rest. Kali ini kita akan ngebahas soal hasil konferensi pers dari MotoGP Portugal 2025 dan juga media scrum-nya. Langsung aja, kemarin di 6 November 2025 ini ada 3 pembalap yang hadir dalam konferensi pers MotoGP Portugal 2025. Ada Alex Marquez, ada Joan Mir, dan juga Miguel Oliveira sebagai pembalap tuan rumah ya di Portugal. Lalu apa aja sih kata mereka? Simak ya. Nah, Alex Marquez ini bilangnya ketika dia sudah meraih runner up ya MotoGP 2025 kemarin di Malaysia, dia tuh kalau balapan udah lebih bebas ya, nggak ada beban. Sementara untuk di Portimao, dia bilang ini sirkuit yang memang cukup menantang buat para pembalap karena ada elevasinya gitu ya, ada naik turunnya sirkuitnya dan juga ada fast corner. Dan ini tentunya membutuhkan feeling motor terhadap motornya itu juga bagus kayak gitu. Dan kalau misalkan katanya Alex Marquez, tentunya meskipun dia udah memenangkan runner up gitu ya MotoGP 2025, dia tetap akan memberikan yang terbaik ya buat timnya dan mudah-mudahan aja nanti dia bisa podium lagi. Sementara bukan cuma di Portimao aja, Alex Marquez bilangnya dia juga akan memberikan yang terbaik buat sisa hasil 2 seri ya atau 2 seri lagi yang bakal habis ya di MotoGP Portugal dan juga Valencia ini. Nah, sementara itu ada Juan Mir dari Honda yang kemarin di Malaysia, dia juga akhirnya podium ketiga ya. Ini adalah podium terbaiknya dari Juan Mir. Juan Mir bilangnya dia tuh ditanya soal konsensi Honda gitu ya, karena memang improvement Honda beberapa belakangan ini bagus banget. Dan kalau kita tahu ya kemarin Juan Mir sendiri itu podium dan beberapa kali memang Honda termasuk dari Luca Marini itu masuk ke 10 besar terus kayak gitu. Dan Mir ini bilangnya jujur aja kalau soal konsesi yang diberikan kepada Honda ini memainkan peran yang besar ya untuk di musim MotoGP 2025 ini karena ada sejumlah peningkatan, pengembangan dan juga improvement dari Honda sendiri karena ada konsesi tersebut. Tapi kalau menurut dari Juan Mir, kalau misalkan konsesinya Honda itu dinaikkan ya dari peringkatnya naik dari posisi ataupun konsesi D, ini sebenarnya juga menjadi kabar yang baik bagi Honda gitu karena memang udah menjadi targetnya Honda sendiri untuk bisa naik ranking konsesi meskipun nantinya dia nggak bakalan dapet sejumlah benefit gitu ya. Kalau misalkan seperti di konsesi D kan ada beberapa benefit-benefit yang bisa dilakuin sama pabrikan-pabrikan yang mendapat konsesi gitu. Kayak misalkan ada para pembalap pabrikan yang bisa mengetes ke sejumlah sirkuit gitu ya. Tapi kalau ini kalau udah naik level itu udah dibatasin lagi tuh untuk benefit-benefit apa keuntungan-keuntungan gitu ya dari masing-masing pabrikan yang dari konsesi-konsesi masing-masing konsesinya seperti itu. Dan kalau misalkan saat ini gitu ya, Honda kan memang mendapatkan 90 poin dan bisa naik peringkat dari konsesi D. Sementara untuk Luca Marini ini mengatakan bahwa memang peningkatan peringkat gitu ya dari D ini adalah targetnya dari Honda sendiri. Dan dia yakin Honda pun juga layak mendapatkan peringkat yang ini gitu ya atau kenaikan peringkat lah istilahnya. Dan meskipun nantinya para pembalap pabrikan ini nggak bisa ikut tes gitu ya di beberapa sirkuit, menurut Marini ini juga nggak masalah gitu. Luca Marini juga mengatakan bahwa improvement Honda sejauh ini bagus banget. Dia bisa kompetitif di belakang seri 2025 ini dan Honda ya tadi ya seperti yang gue bilang itu dia beberapa kali masuk ke 10 besar dan deket itu untuk bisa meraih podiumnya. Posisinya tuh deket. Oke, teman-teman tadi kita sedikit ya soal konsesi Honda. Ini gue pengen balik lagi ke konferensi persnya karena ada Miguel Oliveira sebagai pembalap tuan rumah gitu. Dia bilangnya ya kalau misalkan kita tahu sendiri ya Miguel Oliveira itu kan di MotoGP 2026 dia kehilangan tempat ya. Tempatnya itu di Pramac Yamaha ini memang sudah digantiin sama Toprak Razgatlioglu yang dari USBK ke MotoGP gitu. Nah, ditanya soal itu tadi di konferensi pers, Miguel Oliveira bilangnya yaudah deh untuk kedepannya nanti dulu tapi gue pengen fokus gitu ya untuk bisa berada di MotoGP Portugal karena ini adalah home race-nya dia akan memberikan yang terbaik tentunya buat fans gitu ya publik di depan kampung halaman gitu. Nah tapi memang kalau misalkan soal masa depannya
dia bilangnya nggak menutup kemungkinan akan dan juga membuka peluang gitu ya untuk bisa balik lagi ke MotoGP sebagai pembalap full gitu ya ataupun full race. Dan nantinya kalau misalkan memang ada kesempatan uh, ke menjadi pembalap test rider atau pembalap tes yang lain-lain gitu ya, itu juga akan terbuka buat Miguel Oliveira. Tapi tentunya untuk di MotoGP weekend ini, MotoGP Portugal 2025, Miguel Oliveira juga tentunya berharap yang terbaik seperti itu. Nah, ini nih yang lagi menjadi sorotan yaitu Nicolo Bulega yang menggantikan Marc Marquez gitu ya di MotoGP Portugal 2025. Nicolo Bulega ini hadir di media scrum dengan tenang ya, dia relax, kalem. Terus udah gitu juga dia pakai jaket Ducati gitu ya warna merah dan dia tuh bilangnya dia memang antusias untuk bisa menjalani MotoGP 2025 alias di MotoGP Portugal ini, dan memang ini adalah pertama kalinya Nicolo Bulega untuk bisa berpartisipasi di MotoGP. Dan tadi dia sempat bilang gini, ini gue pakai jaket warna merah, warnanya tuh warna Ducati banget dan similar gitu ya sama warna yang dia pakai di USBK. Tapi dia memuji dari warnanya Ducati ini lebih better gitu, lebih bagus ketimbang dia di USBK. Dan dia bilang tentunya dia sangat senang karena bisa membantu ya masuk ke dalam tim juara dunia ya, tim juara dunia MotoGP, kemudian juga pakai motor yang bagus, dan tentunya dia akan menjalani rangkaian balapan MotoGP Portimao dengan sirkuit Portugal yang merupakan sirkuit yang menurut dari Nicolo Bulega ya, ini adalah sirkuit yang lumayan favorit gitu ya buat Nicolo Bulega. Nah, Nicolo Bulega ini juga cerita pas awalnya ngeliat Marc Marquez cedera di Mandalika gitu ya, dia nggak menyangka bisa diminta untuk menggantikan seorang Marc Marquez dari Ducati. Dan ternyata Ducati ini memang sudah meminta Nicolo Bulega untuk menggantikan Marc Marquez sejak di MotoGP Malaysia. Tapi Nicolo Bulega ini sendiri menolak gitu ya, jangan dulu deh, jangan di Malaysia karena terlalu kecepatan gitu. Makanya akhirnya kan Ducati memilih Mikel Piro gitu untuk menggantikan Marc Marquez. Dan Nicolo Bulega ini yang meminta kepada Ducati untuk kasih doang waktu untuk tes dulu nih Desmosed di GP 25 gitu ya, daripada dia nggak mau mengacaukan semua rencana ataupun plan dari Ducati gitu ya, apalagi ini bakal disandingin sama Marc Marquez seperti itu. Dan kalau katanya Nicolo Bulega ya, untuk kenapa dia minta tes dulu, karena itu motor Ducati dan juga motor WSBK, khususnya Ducati MotoGP gitu ya, itu berbeda banget. Kalau misalkan katanya Bulega ini dia untuk mengerti sasisnya seperti apa, power mesin yang lebih gede dari GP25 itu seperti apa, kemudian juga ada carbon brakes-nya yang juga beda, ada lowering device-nya sama ban Michelin-nya itu juga beda ya kan. Kalau di WSBK dia pakai ban Pirelli seperti itu. Dan kemarin katanya ini Bulega pas tes kurang beruntung ya, karena di tes kemarin ketika dia di tes Jerez pakai GP25 itu situasinya ataupun cuacanya kurang mendukung karena hujan terus. Makanya dia hanya ada di sore-sore ya, ketika hujannya udah turun, udah reda gitu, dan dia baru bisa lakukan tes itu sebanyak 30 laps dan catatan waktunya itu di 1 menit 38 detik. Dan Bulega ini juga membandingkan GP25 dan juga V4. Nah, kalau katanya Bulega, ini GP25 itu kencang banget, dia bilang. Ngeremnya juga lebih keras dan bannya ya sangat beda karena kan ya tadi MotoGP pakai Michelin gitu ya, dan WSBK tuh pakai Pirelli. Tapi kalau bisa dibilang untuk breaking pointnya itu antara GP25 dan juga motor V4 itu nggak ada bedanya. Dan tapi cara ngeremnya, kalau katanya Nicolo Bulega, cara mengerem antara GP25 dan juga V4 itulah yang membuat berbeda. Makanya dia tuh minta dulu untuk coba dulu ngetes ya, daripada dia tiba-tiba langsung disuruh balapan gitu pakai GP25, itu tombol-tombolnya juga banyak ya. Jadi dia mesti benar-benar belajar dulu gitu. Dan mudah-mudahan cukup waktu ya bagi Bulega ini nanti di FP1, kemudian di sesi praktis sampai ke sprint race dan juga balapannya kita tunggu aja seperti apa gitu. Nah, tapi untuk targetnya dari Nicolo Bulega ini memang nggak muluk-muluk ya. Meskipun dia menjadi penggantinya Marc Marquez, kayaknya
nggak mungkin ya targetnya jadi podium gitu ya. Tapi target dia sendiri adalah bagaimana dia mengerti motornya ataupun GP25 dari setiap sesi ke sesi berikutnya. Jadi di FP1, di sesi praktis, sampai nanti di sprint race maupun di balapannya, dia berusaha untuk mengerti dulu nih gitu ya, GP25-nya kayak tadi ya, soal breaking point-nya, brakes-nya, kemudian juga elektroniknya gitu. Dan cara mengendalikan GP25 itu kan juga nggak mudah ya, karena ya Peko Bagnaia aja juga masih sulit gitu untuk mengendalikan GP25. Tapi nanti kita lihat aja ya gimana untuk performanya Nicolo Bulega. Dan yang pasti Nicolo Bulega tadi juga bilang dia tuh nggak perlu membuktikan apapun, dia juga nggak perlu membuktikan ke siapapun, dan dia cuma pengen enjoy aja untuk menikmati kesempatan yang diberikan oleh Ducati gitu ya kepada dirinya untuk menggantikan Marc Marquez di MotoGP Portimao Portugal 2025. Nah, ini ada Peko Bagnaia yang juga menanggapi kehadiran dari Nicolo Bulega di media Scrum ya. Peko Bagnaia ini bilangnya Bulega memang nggak nanya-nanya ya sama Peko Bagnaia soal gimana sih GP25 gitu, atau minta nasihat kepada Peko Bagnaia gitu, gimana sih supaya bisa oke nih pakai GP25 gitu. Tapi menurut Peko, Bulega sendiri memang orangnya seperti itu. Jadi dia pengen menjalankan aktivitasnya ataupun menjalankan urusannya sendiri gitu tanpa mau diganggu sama yang lain gitu. Tapi kalau misalkan Peko Bagnaia bilangnya kalau Bulega itu udah mengerti gitu ya pakai ban Michelin, itu kedepannya dia akan bisa mengendalikan GP25 dengan baik gitu. Nah, Nicolo Bulega sama Peko Bagnaia ini juga berteman baik ya teman-teman, karena waktu dulu kan Nicolo Bulega juga sempat ke VR46 Academy gitu. Dan tadi juga di media Scrum dia bilangnya mereka fine-fine aja, kemudian juga mereka juga sempat berteman, apalagi waktu kemarin kan ketika pas di WSBK ya terakhir gitu, di seri terakhir ketika Toprak udah jadi juara dunia, kemudian Nicolo Bulega jadi runner up gitu, Peko Bagnaia juga memberikan selamat gitu ke Nicolo Bulega. Nah, soal Peko Bagnaia, ini Peko Bagnaia tadi sempat ngejokes juga di media Scrum. Ngejokesnya seperti apa? Karena gini, kemarin kan performanya Peko Bagnaia di MotoGP itu super luar biasa ya, karena di sprint race dan juga di main race-nya Peko ini bisa menang gitu. Tapi kemudian ketika dia ke Mandalika, ke Australia, ini hasilnya buruk banget. Dan kemudian dia ditanyain lagi sama jurnalis gitu ya di media Scrum, kenapa nih? Apakah nanti di Portugal gitu ya akan sama seperti rasanya seperti Sepang, atau rasanya seperti di Motegi gitu? Nah, ini Peko bilangnya kalau ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi di Motegi gitu ya terhadap gue dan juga motornya gitu, karena rasa ataupun feeling terhadap GP25-nya di Motegi gitu ya dari Peko Bagnaia ini bener-bener dia merasakan seperti tahun lalu gitu ketika dia mengendarai GP24. Dan kalau katanya Peko Bagnaia tadi, kalau ada yang bisa menjelaskan soal ini gue kasih hadiah deh kayak gitu. Dia ngejok sih sebenarnya kayak satir gitu ya kalau dibilang tuh Peko Bagnaia memang orangnya seperti itu gitu teman-teman. Dan ini soal kesatirannya Peko Bagnaia itu ini gue juga rasakan sebenarnya saat gue wawancara langsung di Mandalika gitu waktu kemarin di media Scrum. Jadi waktu kemarin gue agak cerita sedikit ya soal Mandalika. Jadi pas di Mandalika itu kan performanya Peko Bagnaia memang buruk banget ya setelah di Motegi gitu yang super luar biasa, tapi kemudian di Mandalika dia drop abis gitu. Terus dicecer lagi sama jurnalis, "Loh, lo kenapa gitu ya? Apa yang terjadi di settingan motornya gitu?" Terus udah gitu Peko akhirnya ya udah dia agak ogah-ogahan gitu ya untuk bisa menjawab hal-hal teknis. Apakah di Mandalika ini adalah motor yang di Motegi gitu ya? Nah, waktu itu Peko Bagnaia bilangnya dia malas-malasan untuk ngejawab soal teknis gitu ya. Kalau teknis lo tanya aja deh ke Gigi Dall'Igna gitu. Gue cuma hanya pembalap aja gitu. Dan karena situasinya waktu kemarin itu akhirnya dia agak krik-krik gitu ya. Agak dia diem lagi gitu ketika nggak ada yang nanya. Akhirnya gue bertanya gitu supaya ya karena ya dia udah diem gitu ya, gue nanya gini, ya udah jadi lo mau ngomong apa gitu. Jadi gue berharapnya sebenarnya ketika gue tanya itu ke Peko, dia bisa apa ya mengeluarkan lagi unek-uneknya gitu. Tapi ternyata enggak teman-teman. Peko bilang hello gitu. Jadi
Kan gue nanya, jadi lo pengen ngomong apa gitu, apa yang lo pengen sampein gitu. Nah dia malah jawabnya hello. Jadi ini juga kayak kesatiran dari Bekobanya ya gitu, jadi kayak apalagi yang mesti gue harus jelasin gitu ya soal ini gitu. Itu sedikit cerita ya teman-teman yang terjadi di media Scrum Mandalika, tapi memang seperti itu untuk Bekobanya ya, seperti itu teman-teman. Dan ngomongin di Mandalika, ini Pecco Bagnaia juga tadi di media Scrums MotoGP Portugal, dia bilang kalau misalkan crash di Mandalika adalah crash teraneh yang dia alami gitu ya selama sepanjang karirnya. Jadi dia benar-benar nggak tahu sama sekali dan nggak bisa mengerti kenapa dia bisa crash di Mandalika. Kalau kita tarik lagi ya, waktu kemarin pernyataan Pecco Bagnaia di Mandalika, GP25 di Mandalika oleh Pecco Bagnaia itu bener-bener sama sekali nggak bisa dikendaliin oleh dia. Dia cuma bisa bilang dia tuh sebagai penumpang aja di GP25-nya. Jadi udah semua dikendalin sama motornya. Jadi itu memang Pecco Bagnaia nggak ngerti banget ya kenapa dia bisa seburuk itu ya performanya di Mandalika. Oke, lanjut ketika Pecco Bagnaia di media Scrums MotoGP Portugal ya. Pecco ini juga ditanya lagi soal hubungannya dengan Marc Marquez. Karena waktu kemarin di Ducati kita lihat sendiri ya, cuplikan dari Ducati itu ketika ada Pecco Bagnaia ini lagi video callan gitu ya sama Marc Marquez. Karena kan Marc Marquez lagi cedera di rumahnya. Dan ini Pecco menjawabnya ya apa namanya, dia menjawab kepada para jurnalis kayak gitu ya lo semua kan para jurnalis hanya melihat dari luarnya aja gitu, tapi kan kalau secara dari dalamnya hubungan gue sama Marc Marquez tuh baik-baik aja, kalau katanya Pecco Bagnaia seperti itu. Dan dia bilang Pecco bilang dia selalu menghormati dan juga respect gitu ya, dan tentunya mengagumi setiap rekan satu timnya. Kalau saat ini Marc Marquez ya tentunya dia mengagumi dan juga menghormati dari Marc Marquez seperti itu. Dan dia Pecco Bagnaia juga tadi bilangnya dia selalu mengambil gitu ya sisi positifnya dari apa-apa aja yang dilakuin sama rekan satu timnya gitu, dan ini menjadikan improvement sendiri gitu ataupun kayak perbaikan-perbaikan lah ya untuk Pecco Bagnaia ya gitu ketika melihat bagaimana sih positifnya dari rekan satu timnya. Dan khusus dari Marc Marquez ya, Pecco Bagnaia ini juga mengakui kalau misalkan lo punya rekan satu tim kayak Marc Marquez, ini lo harus belajar, dia bilang. Karena Marc Marquez itu udah menjadi pembalap apa ya, menjadi terkuat gitu ya sepanjang sejarah. Ini kalau katanya Pecco Bagnaia loh, bukan kata gue, tapi kalau katanya Pecco Bagnaia ini Marc Marquez menjadi pembalap yang terkuat dalam sejarah gitu. Karena Marc Marquez ini bisa membuat perubahan ya ataupun perbedaan banyak gitu di banyak situasi, termasuk di tahun ini yang Marc Marquez ini bisa mendominasi kemenangan bersama dengan Ducati. Tapi yang jelas Pecco bilangnya hubungan dia sama Marc Marquez itu selalu baik-baik aja dari awal sampai saat ini baik-baik aja hubungannya dan nggak pernah ada masalah apapun. Nah, terakhir ini ada Marco Bezzecchi yang juga ditanya soal hubungannya dengan Marc Marquez, karena ini juga ditanyain sama teman-teman jurnalis ya di media Scrum soal Marco Bezzecchi dan juga hubungannya dengan Marc Marquez, karena waktu itu Marc Marquez dan juga Marco Bezzecchi itu sempat ada clash gitu. Nah, soal hubungan dari Marco Bezzecchi dan juga Marc Marquez ini ketika ditanya gitu ya, Bezzecchi menjawabnya ya kan memang dalam kehidupan itu ada apa ya perkembangan gitu ya, terus kemudian sudah menjalani dari tahun ke tahun dan itu akhirnya membuat Bezzecchi menjadi seseorang yang lebih matang gitu ya. Dan kalau ketika saat ini ditanya gitu soal hubungan dengan Marc Marquez, dia akhirnya mengakui bahwa waktu-waktu dulu tuh dia memang melakukan setidaknya kesalahan gitu ya. Kesalahannya tuh karena sering mungkin berpikiran negatif gitu ya kepada Marc Marquez, dan saat ini gitu dia bilangnya kalau sekarang kayaknya bodoh kalau gue bilang Marc Marquez itu sebagai temannya. Tapi dari hubungan Bezzecchi dan juga Marc Marquez ya, apalagi waktu kemarin kan sempat ada clash ya di Mandalika, dan kemudian Marc Marquez sendiri ini udah ngeposting gitu ya di Instagramnya kalau misalkan buat fansnya Marc Marquez ini jangan menghujat ataupun kayak no hard feelings ya kepada Bezzecchi gitu. Nah ini juga akhirnya mungkin yang menjadikan pelajaran sendiri buat Bezzecchi, karena Bezzecchi itu bilangnya
dengan dari situ ya, dari pembelajaran tersebut Bezzecchi bisa lebih mengerti gitu kalau penting banget untuk bisa respect kepada setiap orang. Nah, Marco Bezzecchi juga ditanya soal hubungannya dengan Pecco Bagnaia yang saling memperebutkan juara 3 di MotoGP 2025. Pada intinya Marco Bezzecchi bilang meskipun di lintasan kita bertarung gitu ya untuk meraih posisi ketiga, dan sesama-sama profesional gitu ya, dia di Aprilia, kemudian Pecco Bagnaia di Ducati gitu. Tapi kalau misalkan untuk kesehariannya dia tuh tetap berteman gitu ya teman-teman. Apalagi kan Marco Bezzecchi dan juga Pecco Bagnaia ini sama-sama VR46 Academy. Oke, segitu dulu untuk review after race kali ini. Kita udah ngebahas soal tadi ya, ada konferensi pers dan juga hasil media scrums MotoGP Portugal 2025. Nanti gue akan balik lagi untuk ngebikinin review dari free practice pertama dan juga hasil dari sesi praktisnya MotoGP Portugal 2025. Jangan lupa untuk subscribe dulu teman-teman channel gue dan bye-bye.